Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Thomas Andi Sudarto. Saya Firman Setiawan. Dan saya Rafli Tirta Nurhuda. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul analisis dataset Abalon. Memprediksi umur Abalon dengan machine learning. Oke. Nah, yang pertama, mengenal dataset Abalon. Apa itu dataset Abalon? Dataset ini berisi pengukuran fisik detail dari abalon, gastropoda laut yang bernilai ekonomis tinggi. Setiap baris mempresentasikan satu spesimen dengan berbagai atribut anatomis yang terukur dengan presisi. Nah, tujuan proyek ini adalah awalnya dibuat untuk prediksi umur abalon. Umur sebenarnya dihitung dari jumlah cincin dalam cangkang ditambah 1,5 tahun. Metode tradisional memerlukan pemotongan dan perhitungan manual yang mahal dan merusak. Nah, sumber data kami adalah dataset diambil dari UCI Machine Learning Repository, sumber terpercaya untuk penelitian dan pembelajaran machine learning. Dataset ini telah digunakan dalam berbagai publikasi akademis dan kompetisi data science. Fitur-fitur penting di sini adalah seks, ukuran, berat, target. Nah, persiapan data cleaning pre-processing. Data mentah ibarat bahan masakan yang belum dicuci, tidak siap untuk digunakan langsung. Kami harus melalui serangkaian proses pembersihan untuk memastikan kualitas data sebelum model machine learning dapat belajar dengan optimal. Oke, yang pertama adalah cek nilai hilang atau missing values. Menggunakan df is null dan sum. Kami memeriksa setiap kolom untuk data yang kosong atau tidak lengkap. Hasil pemeriksaan menunjukkan dataset ini sangat bersih dengan nilai 0 di semua kolom. Tidak ada data yang hilang perlu ditangani. Oke, yang kedua adalah label encoding untuk kategori. Komputer tidak memahami teks seperti M, F, atau I. Kami mengkonversi kolom teks menjadi angka seperti F0, I1, atau M2. Transformasi ini memungkinkan algoritma machine learning ini memproses informasi kategorikal dengan benar. Oke, yang ketiga, feature scaling atau standarisasi. Fitur memiliki skala berbeda, length berkisar 0 sampai 1, sedangkan wall width 0 sampai 2500. Perbedaan skala ini dapat menyesatkan model menggunakan standar scaler. Kami menyertakan semua fitur dengan min sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Memastikan setiap fitur diperlakukan secara adil. Oke. Berikut ada exploratory data analysis atau EDA, mengenal data lebih dalam. Sebelum membangun model, kami melakukan eksplorasi menyeluruh untuk memahami pola, distribusi, dan hubungan dalam data. EDA memberikan wawasan berharga yang menginformasikan keputusan desain model kami. Nah, berikut ada statistik deskriptif. Menggunakan df describe, kami mendapatkan ringkasan lengkap setiap fitur, min, median, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum. Misalnya rata-rata panjang abalon adalah 0,52 dengan rentang 0,075 hingga 0,815. Nah, berikut adalah matriks korelasi. Heatmap korelasi mengungkapkan hubungan antar variabel. Warna terang menunjukkan korelasi kuat, length dengan diameter 0,98. Fitur-fitur berat saling berkorelasi. Pola ini masuk akal secara biologis memvalidasi integritas data kami. Selanjutnya ada visualisasi data, pola, dan insight. Berikut distribusi target atau rings. Histogram menunjukkan sebagian besar abalon memiliki 8-11 cincin. Distribusi agak miring ke kanan dengan beberapa outliner berusia sangat tua, lebih dari 20 tahun. Data ini right skewed mencerminkan populasi alami dengan lebih banyak individu muda. Hubungan antar fitur utama, yaitu scatterplot, menampilkan hubungan linear kuat antara length dan diameter. Logis karena abalon yang lebih panjang cenderung lebih lebar. Pola serupa muncul pada plot weight dengan shell weight. Mengkonfirmasi temuan korelasi kami.
Strategi pemodelan dan setup persiapan. Setelah pemahaman mendalam tentang data, kami merancang strategi pemodelan yang ketat untuk memastikan evaluasi yang objektif dan hasil yang dapat diandalkan. Target dengan fitur. Target atau Y, kolom rings, umur abelon yang ingin diprediksi, dan fitur adalah semua kolom lainnya petunjuk untuk prediksi. Train test split, 80% training untuk melatih model, mempelajari pola dari data, 20% testing untuk evaluasi objektif, mengukur performa pada data baru yang belum pernah dilihat model. 3 algoritma berkompetisi. Kami melatih 3 algoritma klasifikasi yang berbeda untuk menemukan pendekatan terbaik dalam memprediksi cincin abelon. Setiap algoritma memiliki kekuatan unik dan filosofi pembelajaran yang berbeda. Yang pertama kita ada logistic regression, model klasik yang mencari hubungan linear untuk memisahkan kelas. Meskipun namanya regresi, ini adalah algoritma klasifikasi. Cepat, mudah diinterpretasi, ideal untuk baseline sederhana. Kemudian ada decision tree atau pohon keputusan. Model ini berbasis aturan yang membuat keputusan hierarkis. Contohnya, jika length lebih dari 0,5 dan hasil shell weight kurang dari 0,2, prediksi rings sama dengan 9. Sangat interpretable tetapi rentan terhadap overfitting. Kemudian yang ketiga ada random forest. Ensemble method yang menggunakan 100 decision trees. Setiap pohon yang voting prediksinya, jawaban mayoritas jadi keputusan final. Lebih stabil, powerful, dan tahan terhadap overfitting dibanding tree tunggal. Kemudian hasil pertandingan evaluasi model. Saat melihat rapor, kami mengevaluasi ketiga model pada data testing menggunakan matrik yang komprehensif untuk menentukan pemenang. Matriks evaluasi, akurasi, persentase prediksi yang tepat dari total prediksi, presisi, seberapa yakin model ketika membuat prediksi, recall, seberapa sensitif model mendeteksi setiap kelas, F1 score, keseimbangan harmonis antara presisi dan recall. Pemenang Random Forest meraih akurasi tertinggi yaitu 27,9% dan matriks seimbang lainnya, menjadikan model terbaik di antara ketiga kandidat untuk tugas klasifikasi ini. Interpretasi dan kesimpulan proyek. Temuan utama, Random Forest menunjukkan performa terbaik dengan akurasi 27,9%, mengalahkan logistic regression 26,4% dan decision tree 21,7%. Akurasi yang terlihat rendah sebenarnya merupakan artefak dari formulasi masalah. Kami menurut prediksi prediksi persis pada 20 kelas decreed tugas yang sangat menantang. Yang kedua, kesuksesan pre-processing, proses persiapan data berhasil menghasilkan dataset berkualitas tinggi. EDA menunjukkan data logis dengan hubungan biologis yang masuk akal antar fitur. Scaling dan encoding memungkinkan model mengakses informasi dengan efektif tanpa bias skala. Kemudian, rekomendasi langkah lanjutan. Pendekatan 1, regresi, ganti dengan model regresi. Linear regression, random forest regressor. Ukur dengan MAE atau RMSE untuk error continue jauh lebih cocok untuk data original seperti timur. Pendekatan 2, klasifikasi sederhana, kelompokkan target menjadi 3 kategori, muda 1 sampai 8 cincin, dewasa 9 sampai 15 cincin, tua 16 ke atas. Mengurangi kompleksitas klasifikasi akan meningkatkan akurasi drastis. Terima kasih, proyek analisis abelon selesai.